Setelah tantangan Jenderal Iblis Yunlihai selesai, Wang Lin pergi ke pusat kota iblis kuno. Wang Lin masuk ke sebuah penginapan dan berkultivasi selama 4 hari 4 malam untuk menekan dampak jalan iblis pada dirinya. Rambutnya kembali normal, namun ia sadar bahwa jalan iblis tidak cocok dengan hati Dao miliknya. Jika dibiarkan terlalu lama, pikirannya bisa dikuasai naluri iblisnya hingga berubah menjadi monster tanpa kewarasan. Kecuali ia benar-benar mengabdikan diri pada jalan iblis seperti si Tunan, sesuatu yang tidak akan ia lakukan. Agar tidak kehilangan kendali, ia memutuskan berhenti saat ketika keruntuhan ke-8 dan ke-9 muncul, bukan tidak mampu melawan, melainkan demi menjaga jantung daunnya. Tujuannya memasuki keadaan iblis adalah untuk mempelajari kekuatan keyakinan sekaligus meraih kedudukan di kota iblis kuno. Wang Lin yakin kekuatannya cukup untuk membuat sang jenderal memberinya kedudukan. Jika tidak, ia tak segan meninggalkan kota iblis kuno, bahkan menaklukkannya suatu hari nanti. Pada akhirnya, ia menyegel niat iblis dalam tubuhnya. Ia tidak menghapusnya karena bila digunakan dengan benar, kekuatan itu justru dapat memperkuat dirinya. Xishan dan Hu Pao tiba di penginapan sehari sebelumnya setelah dipanggil oleh indera ilahi Wang Lin, dan mereka menempati kamar di sebelahnya. Pada hari kelima, Wang Lin keluar dari penginapan, diikuti keduanya, lalu berjalan menyusuri jalanan kota iblis kuno. Lingkungan kota yang berbeda dari dunia kultivasi membuatnya merenung tentang laut roh iblis timur. Ia teringat rumor bahwa tempat ini mungkin gua budidaya seorang kaisar surgawi sebelum alam surgawi runtuh. Jika benar, maka dunia ini diciptakan sang kaisar sendiri. Namun, Wang Lin juga bertanya-tanya dari mana asal penduduk dunia ini. Ia bahkan sempat membandingkan dunia itu dengan kandang lumpur di desanya, di mana para penghuni mungkin hanyalah ternak yang dipelihara. Meski ia berusaha menepis pikiran itu, bayangan tersebut tetap menghantui benaknya. Sementara itu Xishan dengan tatapan dingin terus berjaga di belakang, siap bertindak jika ada ancaman. Setelah berjalan 2 jam, mereka mampir di sebuah restoran ramai. Wang Lin sudah lama tidak tertarik pada makanan fana, tetapi guci anggur raksasa di depan restoran membuatnya berhenti. Restoran itu bernama Restoran Bambu Hijau yang terkenal di 9 negara dengan anggur khasnya. Seorang pelayan segera menyambut mereka dan menjelaskan promosi, siapapun yang bisa minum 10 guci kecil tanpa mabuk akan mendapatkannya gratis. Lihat status Wang Lin, pelayan itu langsung menawarinya untuk mencoba. Wang Lin tertarik menerima tawarannya dan masuk bersama Xishan dan Hu Pao. Mereka disambut hangat, diarahkan ke kursi dekat jendela, lalu memesan 3 botol anggur bambu hijau. Xishan menuangkan anggur untuk Wang Lin, sementara Hu Pao hanya bisa menelan ludah, merasa tidak enak untuk minum lebih dulu. Wang Lin menyesal perlahan rasa anggur itu membuatnya teringat pada masa lalu satu-satunya anggur yang pernah ia minum di planet Susaku, peninggalan keluarga Danyu. Kenangan itu membangkitkan nostalgia mendalam, mengingatkan Wang Lin pada perubahan waktu, kematian generasi lama, dan kemungkinan keberlangsungan keturunan Danyu. Meski waktu telah berlalu, kenangan tentang Danyu tetap membekas saat meneguk habis anggur. Rasa itu mengingatkannya pada anggur yang dulu sering dibawa Danyu. Setiap kali cangkir kosong, Xishan hanya menuangkan anggur, adapun Hu Pao akhirnya tak tahan dan ikut mencicipi meski segera mendapat tatapan dingin dari Xishan. Sementara itu Wang Lin ia semakin tenggelam dalam nostalgia tentang planet Susaku. Dorongan untuk kembali pulang kian membesar hingga cangkir di tangannya pecah dan melukai telapak tangannya, namun ia sama sekali tak menyadarinya. Xishan segera menyadari ada yang salah dengan Wang Lin. Wajahnya dipenuhi kecemasan. Hu Pao pun sama gelisah. Saat itu derap baju besi terdengar dari luar, disusul 7 prajurit iblis berbaju besi hitam masuk dengan arogan. Mereka mendorong pelayan dan berkata, cepat bawakan anggur dengan hidangan terbaik. Para pelanggan yang lain buru-buru membayar lalu pergi karena takut dengan mereka. Sedangkan prajurit iblis mereka menggabungkan meja sambil berbicara keras. Sedangkan pemimpin mereka, pria berwajah suram bernama Simayan, seorang wakil komandan, meneguk habis 1 guci anggur lalu melemparkannya hingga pecah tepat di samping meja Wang Lin. Xishan menegang, sementara itu Hu Pao menahan amarah, sadar kondisi leluhur sedang tidak stabil. Para prajurit iblis membicarakan kedatangan seorang komandan baru. Mereka marah karena jenderal menurunkan komandan lama yaitu Simayan sendiri menjadi wakil, lalu mengangkat orang asing yang dianggap tidak layak. Beberapa prajurit berniat menantangnya begitu ia tiba sesuai aturan militer. Pria berwajah suram bernama Simayan meski tak setuju dengan keputusan jenderal, ingin melihat sendiri kemampuan orang itu. Ia bahkan berkata bila orang asing itu kuat, mereka akan menggunakan formasi pembantaian abadi untuk menyingkirkannya.
Ucapan soal formasi membuat suasana menjadi ketakutan. Beberapa prajurit terdiam, pelanggan lain segera membayar tagihan dan pergi. Hanya tersisa 2 meja yang dipakai, barisan prajurit iblis dan meja kecil Wang Lin bersama 2 pengikutnya. Sementara itu guci anggur Wang Lin di tangannya retak, tanda suasana hati yang terguncang. Sedikit demi sedikit energi spiritual surgawi mengalir keluar dari tubuhnya, sesuatu yang gelap dan ditekan di dalam dirinya. Naluri iblis yang selama ini ia tahan mulai bangkit perlahan. Kembali ke meja iblis. Seorang prajurit iblis memperingatkan wakil komandannya dan berkata, jika memakai formasi pembantaian abadi terhadap orang dari pihaknya, Tuan Jenderal mungkin akan menghukum. Wakil komandan Simayan menjawabnya, orang itu akan mati di tempat, dan aku akan kembali mendapatkan posisiku. Jika ada hukuman, aku yang akan menerimanya, kalian tak akan kena. Ia meminum sisa anggur, lalu melemparkan lagi guci arak ke arah meja Wang Lin sambil berkata, pergilah, suasana hatiku sedang buruk. Sisan buru-buru menahan tapi terpental mundur dan hampir muntah darah. Hu Pao ikut siaga, sadar kalau prajurit-prajurit itu semuanya kuat, terutama si wakil komandannya yang auranya menekan. Di tengah kekacauan itu, Wang Lin tetap diam, tenggelam dalam pikiran nostalgianya, seolah tidak peduli. Namun si wakil komandan Simayan yang sejak awal memperhatikannya, bisa merasakan sesuatu yang aneh di dalam tubuh Wang Lin. Ada 2 kekuatan besar yang sedang bertarung. Tujuan dari guci anggur pertama hanyalah untuk menguji Wang Lin, dan kedua jelas menantang. Melihat kelompok Wang Lin tidak pergi juga, para prajurit iblis marah. Salah satu dari mereka berteriak, kau mencari mati. Mendengarkan itu, Sisan melepaskan tinjunya. Tabrakan pun terjadi, prajurit itu memuntahkan darah dan terhempas menghancurkan meja. Namun Sisan juga terpukul mundur, darah keluar dari mulutnya membuat tangan kanannya mati rasa. Tubuhnya memang belum sempurna dalam pemurnian, sehingga kekuatannya terbatas. Melihat itu, Hu Pao segera mengibaskan belasan bendera jiwa kecil. Adapun 6 prajurit iblis lainnya bangkit menyerang. Satu-satunya yang tetap duduk hanyalah Komandan Simayan yang sejak awal terus mengamati Wang Lin. Hu Pao lalu mengaktifkan fragmen jiwa dari benderanya. Sisan juga membantu untuk melawan mereka. Namun para prajurit iblis terlatih, mereka melepaskan 6 helai energi spiritual iblis setingkat 30 peringkat membanjiri restoran. Gelombang ini segera memaksa fragmen jiwa kembali. Hu Pao dan Sisan saling pandang, tekad mereka sama, meski mati, mereka harus melindungi leluhur. Bahkan Hu Pao untuk pertama kalinya merasa Sisan tidak sepenuhnya menyebalkan. Tiba-tiba komandan itu berteriak, tarik energi spiritual iblismu. Cepat! Namun sudah terlambat, 6 helai energi iblis kehilangan kendali dan justru tersedot masuk ke dalam tubuh Wang Lin. Tatapan Wang Lin yang semula samar, penuh nostalgia berubah jernih. Ia menghela napas panjang lalu berkata pelan, betapa kuatnya energi iblis ini. Wang Lin hampir terseret ke dalam ilusi nostalgia karena pengaruh jalan iblis. Ini terjadi karena ada niat iblis dalam tubuhnya yang membuat hatinya goyah. Menurut para kultivator kuno, hal itu dulunya disebut serangan iblis ekstrateritorial. Tapi aliansi kultivasi kemudian menjelaskannya. Itu hanyalah keinginan jahat dalam diri seorang kultivator yang membuat hati Dao mereka tidak stabil. Keinginan jahat Wang Lin adalah kerinduan untuk kembali ke planet Suzaku. Namun saat prajurit iblis melepaskan energi spiritual iblis mereka, Wang Lin memanfaatkannya untuk menjernihkan pikirannya. Ia lalu menggunakan kesempatan itu untuk menyerap energi iblis dan memadukannya dengan energi celestial dalam tubuhnya. Proses itu membuatnya pulih dalam sekejap. Sisan dan Hu Pao merasa lega dan berdiri di sampingnya. Sementara itu 6 prajurit iblis yang kehilangan energi menjadi sangat lemah dan ketakutan melihat Wang Lin. Ketika wakil komandan Simayan bertanya dengan serius siapa dirinya, Wang Lin hanya mengambil guci ketiga, lalu berjalan keluar dari restoran tanpa menjawab. Sisan membayar dengan batu iblis dan mengikutinya, diikuti oleh Hu Pao. Wakil komandan Simayan membanting meja sambil berteriak agar Wang Lin berhenti. Ia melangkah maju melepaskan energi iblis yang kuat hingga seluruh restoran dipenuhi aura iblis. Ia lalu menyerang dengan pedang energi iblis. Namun Wang Lin hanya melambaikan tangannya, angin aneh muncul dan pedang itu langsung lenyap. Ia menatap dingin lalu berkata, kita akan bertemu lagi. Setelah itu Wang Lin kembali ke penginapan. Wang Lin duduk bersila dan memeriksa tubuhnya. Ia sadar bahwa cita-cita iblis dalam tubuhnya lebih berbahaya dari yang diduga. Semalaman ia mengusir jejak-jejak itu hingga terkumpul 3 bola hitam kecil, lambang niat jahat. Wang Lin tidak menghancurkannya melainkan menyimpannya karena bisa digunakan untuk menyerang hati Dao orang lain. Wang Lin lalu berkata, 7 hari hampir berlalu.
Jenderal Iblis bilang akan ada orang yang menjemputku ke barak. Tiba-tiba ekspresinya berubah, lalu ia menoleh ke arah pintu. Tak lama kemudian Shishan memberitahu ada seseorang yang ingin bertemu. Wang Lin mempersilakan masuk. Pria itu memakai jubah hitam dengan aura dingin menyelimuti tubuhnya. Ia memberi salam pada Wang Lin dengan sebutan Komandan Wang. Wang Lin mengeluarkan token hijau. Pria itu mengambilnya dengan hati-hati lalu mengembalikannya. Setelah itu ia menggambar di udara dan membentuk formasi merah darah yang rumit. Wang Lin mengenali itu sebagai formasi teleportasi. Pria itu menjelaskan bahwa ini berbeda dari susunan formasi biasa karena diciptakan langsung oleh Kaisar Iblis. Setelah berkata demikian, ia masuk ke dalam formasi dan menghilang. Shishan segera menyusul, Wang Lin sendiri masuk setelahnya dan diikuti Hu Pao. Begitu keluar dari sisi lain formasi, Wang Lin langsung disambut raungan pasukan iblis yang mengguncang bumi bergema seperti guntur dari segala arah. Begitu keluar dari formasi teleportasi, Shishan langsung terpukul oleh raungan pasukan iblis. Tubuhnya yang sudah terluka membuatnya muntah darah. Hu Pao juga terguncang hebat, energi spiritual iblis dalam tubuhnya hampir lepas kendali, hingga wajahnya pucat. Namun Wang Lin menenangkan energi di tubuh Hu Pao dan membantu memulihkan luka Shishan dengan energi celestialnya. Setelah itu Wang Lin menatap sekeliling. Ia melihat dirinya berada di sebuah barak raksasa dari batu hitam dengan dinding tinggi yang diperkuat mantra iblis. 10.000 pasukan terbagi dalam 10 resimen mengepungnya dari segala arah. Dengan gelombang niat membunuh, masing-masing prajurit memiliki kekuatan minimal 30 tingkat energi iblis, bahkan ada yang melampaui 100 tingkat. Di bawah tekanan niat membunuh dari 10.000 iblis, tatapan terkunci pada Wang Lin. Namun ia tetap berdiri dengan tenang, menatap dingin ribuan mata tanpa gentar. Saat Wang Lin keluar dari formasi, 10.000 prajurit iblis langsung meraung, raungan mereka sekuat kultivator transformasi jiwa. Seorang pelayan prajurit kemudian bertanya, "Di mana Komandan Sima?" Tak lama seekor binatang bertanduk tunggal melaju cepat. Di atasnya berdiri seorang pria berbaju besi hitam. Ketika ia melepas helmnya, ternyata dia adalah pria yang ditemui Wang Lin di restoran sebelumnya, yaitu Wakil Komandan Simayan. Pelayan itu memperkenalkan Wang Lin sebagai komandan baru, lalu berpamitan untuk melapor kembali pada jenderal. Setelah ia pergi, barak jadi sunyi. Simayan dengan dingin memperkenalkan dirinya, lalu menunjuk ke pasukan dan berkata bahwa seluruh 10.000 prajurit lapis baja hitam ada di situ, kecuali 6 yang tak sadarkan diri. Wang Lin tetap tenang, bahkan menyuruh semua prajurit pergi. Namun, mereka tidak bergerak karena hanya mau mendengarkan Simayan. Wang Lin tidak peduli, ia berjalan menembus barisan dengan tenang, diikuti Shishan dan Hu Pao. Para prajurit lalu tertawa keras penuh ejekan, kecuali Simayan yang diam namun dalam hati mengakui ketenangan Wang Lin. Simayan segera memerintahkan pasukannya berlatih. Kemudian Wang Lin melihat sebuah rumah sederhana yang dilindungi formasi dengan bendera besar bertuliskan nama Sima. Di sampingnya hanya ada puing-puing, menandakan bangunan lain sudah hancur. Melihat sikap pasukan iblis, Hu Pao marah, tapi Wang Lin tetap tenang dan berkata, "Biarkan saja. Kalau tidak ada tempat tinggal, kita berkultivasi di luar." Wang Lin pun duduk bersila sementara Hu Pao menjaganya. Adapun Shishan, ia tak peduli pada hinaan para prajurit iblis. Baginya selama Wang Lin memberi perintah, ia akan bertarung tanpa ragu, meski harus mati sekalipun. Ia duduk di sisi kanan Wang Lin, menutup mata dan mulai mengolah metode pemurnian tubuh klan iblis raksasa. Hari pun berganti malam. Sepanjang hari teriakan pelatihan para prajurit iblis tak pernah berhenti. Mereka berlatih dengan pertarungan nyata, mengasah formasi tempur. Sesekali prajurit yang lewat menatap Wang Lin dengan hinaan. Sementara itu Shishan meniru Wang Lin, memaksa hatinya tetap stabil meski beberapa kali berguncang. Sebaliknya, Hu Pao sama sekali tak bisa tenang, menatap tajam setiap prajurit iblis yang lewat. Wang Lin lalu menyebarkan akal ilahinya, meneliti satu persatu dari 10.000 tentara iblis. Setiap 1.000 orang dipimpin oleh seorang komandan kepercayaan Simayan. Adapun 6 prajurit iblis di restoran tadi, meski kultivasi mereka tidak tinggi, mereka tetap memiliki posisi penting. Wang Lin tidak bertindak gegabah karena memahami aturan militer negeri roh iblis dari ingatan Lou Yun. Di 9 negara ini, semua pendatang asing wajib masuk ke struktur militer. Hanya dengan memimpin tentara mereka bisa mendapat pijakan. Meski tentara iblis lemah secara individu, kuat dalam jumlah besar dan formasi unik. Jika terlalu banyak dibunuh, komandan kepala setara iblis umum akan turun tangan, memaksa kultivator melarikan diri tanpa peluang meraih jasa militer. Karena itu banyak kultivator gagal saat mencoba merebut pasukan, apalagi hukum di sini keras, ketidakpatuhan 10 prajurit dianggap kesalahan komandan.
Memahami semua bahaya itu, Wang Lin memilih menunggu kesempatan terbaik. 3 hari berlalu cepat. Wang Lin hanya duduk tenang berkultivasi di tempat terbuka. Sisan sibuk menghafal isi batu giok yang diberikan Wang Lin 2 hari lalu. Berbeda dengan Hu Pao yang makin hari dipenuhi amarah karena hinaan para prajurit iblis. Di mata mereka, komandan baru sama sekali tak dianggap penting. Namun bagi Simayan justru sikap diam Wang Lin yang paling mencurigakan. 3 hari tanpa ucapan atau campur tangan apapun membuatnya resah. Ia tidak takut jika Wang Lin marah atau ikut urusan Kam karena semua itu bisa ia atur untuk mempermalukan atau bahkan menyingkirkannya. Yang ia takutkan adalah keheningan yang tak bisa ia tebak. Dalam kegelisahannya, Simayan mengumpulkan 8 pemimpin resimen untuk rapat. Di ruangan itu seorang pria kekar botak dengan baju besi hitam berbicara. Di kepalanya terdapat tato kalajengking aneh yang tampak hidup dan menimbulkan rasa tak nyaman. Ia menyinggung absennya Xuyu dan Zhou Kai. Simayan merasa 3 hari ini. Semakin lama Wang Lin diam, semakin besar firasat buruk di hatinya. Dengan wajah serius ia berkata, "Kita bicarakan keduanya nanti. Aku memanggil kalian untuk membahas satu hal, pendapat kalian tentang komandan baru. Kita semua ada di sisi yang sama, jadi katakanlah apa yang kalian pikirkan." Dalam rapat para pemimpin resimen, sebagian besar memandang rendah Wang Lin. Pemimpin resimen Sun dengan sombong menyebutnya sampah. Sementara itu, seorang lelaki tua berambut putih justru mengingatkan bahwa diamnya Wang Lin mungkin tanda kehati-hatian yang luar biasa. Namun Simayan hanya menekankan agar tidak ada yang sengaja memprovokasi Wang Lin. Ia yakin cepat atau lambat Wang Lin akan bertindak dan saat itu mereka sudah siap. Setengah bulan berlalu. Selama itu Wang Lin hanya duduk diam berkultivasi, menjadikan kamp seakan ladang kultivasinya. Sisan tetap tenang, tapi Hu Pao semakin marah karena hinaan para prajurit iblis yang makin menjadi-jadi. Keheningan Wang Lin membuat seluruh pasukan kian meremehkannya. Suatu hari resimen yang dipimpin Sun lewat di hadapan Wang Lin. Dengan penuh penghinaan Sun meludah dan menyebut Wang Lin sampah. Para prajurit pun tertawa mengejek. Saat itu Wang Lin akhirnya membuka mata untuk pertama kalinya dalam setengah bulan. Dengan tenang ia bertanya, "Pemimpin resimen Sun, apa yang kamu katakan?" Sun dengan sombong mengulang kata-katanya. Tetapi sebelum ia selesai, Wang Lin sudah bergerak. Dengan kekuatan tak terlihat, Sun langsung dihisap dan dicekik lehernya. 1000 prajuritnya bergegas menyerbu, namun Wang Lin tetap dingin dan berkata, "Shisan, sebutkan hukum militer ke-8 negara iblis langit." Shisan segera menjawab, "Mereka yang memberontak melawan atasan dia harus dibunuh." Mata Wang Lin berubah dingin. Dengan satu tekanan leher Sun dihancurkan dan tubuhnya langsung mati. Energi spiritual iblisnya tersedot ke dalam tubuh Wang Lin. Saat itu seluruh pasukan iblis marah. Dengan dingin, Wang Lin melempar mayat pemimpin resimen Sun di hadapan mereka. Salah seorang prajurit berteriak lantang, "Balaskan dendam pemimpin resimen." Teriakan itu membakar emosi ribuan prajurit. Raungan marah menggema, aura iblis meledak dan mereka menyerbu Wang Lin bagaikan gelombang hitam. Dengan dingin Wang Lin berkata, "Berani sekali memberontak pada atasanmu." Ia lalu mengeluarkan pedang surgawi. Satu ayunan energi pedang dan pisau setengah bulan melesat di tengah kerumunan. Kepala demi kepala prajurit formasi inti berguguran, mereka tak punya sedikit pun perlawanan. Kekacauan ini segera terlihat dari resimen lain. Tatapan ribuan tentara beralih pada 9 pemimpin resimen yang tersisa. Tanpa ragu ke-9 pemimpin itu memimpin pasukan mereka, 9.000 tentara, menyerbu ke arah lokasi Wang Lin. Namun Wang Lin hanya membuka lengannya. Energi iblis dan surgawi di tubuhnya berputar membentuk pusaran. Dari ratusan tentara yang terbunuh, esensi spiritual iblis mereka keluar dan tersedot ke dalam pusaran, mengalir masuk ke tubuh Wang Lin. Saat 9.000 tentara tiba, ia telah selesai menyerap semuanya. Dengan satu gerakan jari, pedang surgawi dan pisau setengah bulan melayang kembali padanya. Lebih dari setengah resimen Sun dari 1000 resimen sudah binasa. Ke-9 pemimpin resimen berbaju besi hitam akhirnya berdiri di hadapan Wang Lin. Tatapan mereka langsung terpaku pada mayat pemimpin resimen San. 9.000 tentara iblis mengepung Wang Lin dengan formasi pembunuh. Sisan dan Hu Pao bersiap, sementara Wang Lin semenjak membunuh pemimpin resimen San tetap duduk tenang di posisi bersila. Ia bertanya dingin, "Apakah kalian ingin memberontak pada atasan?" 9 pemimpin resimen terdiam, hati mereka gentar melihat bekas darah dan tengkorak di tanah. Saat itu Simayan tiba dengan wajah suram, menuduh Wang Lin telah membantai San dan pasukannya. Namun Wang Lin hanya tersenyum tipis dan memerintahkan Sisan membaca hukum militer. Siapapun yang membuat keributan di kamp wajib mundur dalam 30 napas. Menggunakan level pembantaian abadi.
atau formasi di atas untuk perusahaan internal tanpa izin. Harus berhenti dalam 20 napas waktu atau itu adalah kejahatan. Si Mayan pun sadar bahwa Wang Lin sengaja menunggu momen ini untuk menjebak semua lawannya. 3 dari 9 pemimpin segera mundur, tak ingin terlibat. Wang Lin menutup mata sementara Shisan mulai menghitung napas dengan tenang. Dengan perintah si Mayan 9.000 prajurit segera mundur, formasi pun lenyap. Saat itu cahaya berdarah muncul di tengah kamp. Dari dalamnya keluar pelayan kamp dan seorang lelaki tua berambut panjang mengenakan kain linen. Wang Lin langsung menembus kerumunan menuju orang tua itu. Ia melihat 4 segel tersembunyi dalam tubuh lelaki tua itu. Sebaliknya, tatapan Wang Lin hampir mengguncang segelnya, membuat lelaki tua terkejut. Setelah itu, pelayan itu berteleportasi hingga berdiri di hadapan Wang Lin, sambil menatap mayat-mayat di tanah. Si Mayan segera melapor kepada pelayan itu karena Wang Lin telah membunuh pemimpin Resimen San dan juga lebih dari 500 prajurit. Wang Lin hanya memberikan sebuah giok ke pelayan itu. Begitu energi iblis dimasukkan, gambar kejadian barusan muncul. Setelah melihatnya, keraguannya hilang, berganti dengan hormat. Ia tersenyum lalu berkata, "Komandan Wang, maaf mengganggu. Saya akan melapor pada jenderal. Mereka yang berani memberontak memang pantas mati." Orang tua itu hanya mengatakan, "Kultivasi Komandan Wang sungguh luar biasa." Mereka pun pergi. Melihat itu, wakil komandan si Mayan akhirnya membungkuk hormat lalu berkata, "Saya ceroboh, semoga komandan tidak tersinggung." Setelah itu, para pemimpin resimen lain pun mengakui kesalahan mereka. Tanpa berkata banyak, Wang Lin menekan tanah dengan telapak tangan. Dari dalamnya menjulang sebuah pagoda sederhana 2 lantai, terbuat dari tanah muncul. Wang Lin berdiri di depan pagoda dan berkata, "Kalian semua boleh pergi." Lalu ia melangkah masuk ke dalamnya. Diikuti Shisan dan Hu Pao. Si Mayan hanya mengepalkan tangan lalu pergi tanpa sepatah kata. 9 pemimpin resimen lain saling berpandangan sebelum kembali ke pasukan masing-masing. Sejak saat itu 4 dari 8 pemimpin yang semula dekat dengan Sima Yan mulai menjauh, sedangkan nama Wang Lin semakin tertanam dalam hati para prajurit. Di kota iblis terdapat 16 kamp militer, semua mengenakan zirah hitam dengan tanda berbeda. Di kamp ketiga, Yao Xixue sedang berkultivasi di kediamannya. Larut malam ia membuka mata, menatap bulan negeri roh iblis malam, kenaikan setengah tahunan iblis ungu. Konon, saat itu langit dan bumi terhubung, meski rahasianya tak seorang pun tahu. Ia mengeluarkan kompas merah sambil mengatakan, "Aku sudah 3 kali mencoba di tempat misterius itu, tapi selalu berhenti di titik yang sama. Ayah bilang, hanya setelah mencapai tahap ascendant, aku bisa masuk. Dengan pil jiwa darah peluang menembus bisa 80%, tapi token itu muncul tiba-tiba saat fase pasang. Bertahun-tahun lalu, ayah yang melihat dan teman-temannya mengetahui tempat ini dari seorang kaisar iblis. Terakhir kali, ia tak sempat memeriksa dan pergi ke tanah roh iblis. Setelah dapat informasi, Yao Xixue yakin tempat itu nyata. Namun Yao Xixue akan mencoba lagi. Jika gagal, ia menunggu sampai menembus ascendant. Karena sudah memakai 3 pil jiwa darah dan sekarang tersisa 6. Setiap pil berarti 1 nyawa, ia tak akan menyia-nyiakannya. Setelah itu Yao Xixue meletakkan kompas, mengambil pil lilin dari tasnya. Simbol-simbol kecil di pil itu bergerak mengikuti napas dan detak jantungnya tampak aneh dan misterius. Yao Xixue menarik napas dalam-dalam dan menghancurkan pil lilin, lalu setetes darah biru muncul, disegel oleh pil. Tanpa ragu dia menggigit jaringnya dan menggambar sebuah simbol. Simbol itu menyatu dengan setetes darah biru, lalu ditekan di antara alisnya. Wajahnya menahan rasa sakit yang perlahan memudar. Kemudian simbol itu terbang kembali menjadi setetes darah biru, lalu menghilang. Setelah itu mengepalkan tangan dan menginjak kompas. Cahaya lembut memunculkan simbol-simbol yang berputar mengelilingi ruangan. Dalam 3 napas waktu, Yao Xixue menghilang bersama kompas. Waktu berlalu. Wang Lin tetap berkultivasi di kamarnya, memadukan energi spiritual iblis dan surgawi, berjuang mencapai tahap akhir transformasi jiwa. Keagungannya jarang terlihat, perlahan menekan si Mayan. Hu Pao menyesuaikan diri di kamp, terutama dia dekat dengan pemimpin Ting Xuyu. Dia adalah seorang wanita yang jatuh hati padanya. 13 tetap di pagoda, berkultivasi tanpa peduli siapapun selain Wang Lin. Beberapa bulan kemudian di kamar Yao Xixue, cahaya biru muncul, berubah menjadi simbol-simbol berputar di sekitar setetes darah biru. Darah itu membesar menjadi bola raksasa, simbol-simbol berputar dan menyatu ke dalamnya. Dalam 5 napas, bola darah menyusut menjadi tubuh Yao Xixue kembali. Sambil berkata, "Saya gagal lagi. Tanpa pil jiwa darah, aku mungkin sudah mati 4 kali."
Tapi kali ini aku menembus lebih dari setengahnya. Dan akhirnya dia berpikir untuk meminta bantuan Wang Lin. Perlu diingatkan kalau ini adalah cerita dari novel, tentu saja akan ada perbedaan dari video aslinya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di episode selanjutnya.